juga akan perbaiki ruang publik, ruang milik masyarakat yang dulunya melarang, Mbak, tapi anaknya itu kan karena dia itu dulunya gambar coret-coret gitu loh, Mbak, terus coret-coret udah dikata apa bilang? Ya sama, saya suruh datang sana, saya dengar, Pak, saya tanya yang namanya vandalisme sama grafiti itu sama apa enggak? Dia juga enggak bisa jawab. Tapi pokoknya asal coret itu vandalisme. Lah ini kan salah. Itu jenenge apa ya? Salah kaprah gitu. Tadi saya mohon, itu kalau pemerintah itu harus bisa memberi aspirasi lah kepada masyarakat, khususnya untuk pemuda. Peradaban dan kebudayaan tak bisa lepas dari manusia berkumpul dan berdialog. Hasil dialog ini lantas menciptakan satu struktur kebudayaan baru yang mapan. Kumpulan manusia yang mencipta tadi pun berubah. Dari kecil menjadi semakin besar. Dari agraris menjadi industri. Dari desa menjadi kota. Dari kota menjadi mega kota. Manusia-manusia kota lantas mengonsep jalan hidup bagi dunia, yaitu globalisme dan atau modernisme. Jalan hidup ini kemudian mempengaruhi semua ceruk kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah ekspresi kesenian. Ekspresi seni yang lantas dikenal dengan sebutan urban art. Urban art hadir mendobrak konsep seni tradisional. Ia menggunakan perangkat kota sebagai medianya, memotret masalah perkotaan sebagai rohnya, dan menggunakan seni sebagai senjatanya. Yogyakarta dianggap sebagai surga bagi seniman perkotaan. Mereka menampakkan diri dalam wujud seni jalanan atau street art, seperti grafiti, mural, hingga poster. Karya mereka hadir di jalan raya hingga gang sempit. Pusat pertokoan hingga pasar tradisional, bahkan pada gedung-gedung kosong. Kalau saya pribadi untuk awalnya sih, kenapa saya bisa tertarik grafiti, mungkin dari adrenalin. Awal kan, kalau saya pribadi, mulai grafiti itu dari vandal. Kita dari tulis nama kita di jalan, mulai dari adalah dari media-media tertentu seperti rolling door, gerbong kereta, dan semacamnya lah. Ya adrenalinnya gimana ya, asik aja lah. Mulai bisa merasakan grafiti itu luar biasa ya, dari tingkat adrenalin itu sendiri. Lebih semangat. Rune,
Nama inilah yang dicantumkan sejak 11 tahun lalu saat berkarya dalam grafiti. Gelora mudanya kala itu mendorongnya untuk menyerbu ruang publik sebagai media komunikasi. Kalau untuk penyertaan nickname sendiri di karya kita di media, kayak di tembok-tembok, ini mungkin kalau menurut saya, kalau untuk saya sendiri wajib lah. Soalnya kan dari tujuan kita membuat karya grafiti itu sendiri kan untuk mengiklankan kita sendiri, untuk mengiklankan nama kita sendiri, untuk menjadi eksistensi kita sendiri. Jadi wajib lah kalau menurut saya, itu harus malahan. Pada awal hidup berkeseniannya, Rune berkarya di malam hari. Sebab di malamlah ia bisa merebut ruang publik untuk ekspresi seninya. Ekspresi seni yang dalam konteks hidup bernegara merupakan praktik vandalisme. Dan tentu saja, sebagian dari mereka ditangkap aparat negara. Kalau saya pribadi merubah style atau gaya sendiri, dari mulai dulu vandal, kita bikin tagging di jalan, kita bikin throw up di jalan. Itu kalau untuk sekarang saya lebih ke mengeksplorasi font itu sendiri, memperlihatkan gimana sih grafiti yang menggunakan skill dan berstyle yang lebih liar lah, well style. Kalau di grafiti sendiri untuk mengeksplor skill itu sangat luas, terutama ya dari tingkat kita mixing color itu udah pakai skill lah. Untuk bikin line yang kalau untuk di grafiti untuk curator itu harus bisa itu membuat line yang rapi. Kita bisa mengenali si graffiti writer atau graffiti artis itu bukan dari kita harus menulis nama atau menyisipkan tagging di setiap karyanya. Kita kalau kita udah bisa terjun langsung ke graffiti, pasti kita udah tahu, oh ini stylenya ini si A, ini stylenya si B, tanpa perlu kita membaca atau tahulah, cuman sekilas saja kita udah paham itu stylenya siapa, pasti ketahuan. Sebenarnya sederhana itu, karena juga kucing-kucingan juga menjadi bentuk kesenangan loh, kayak gitu kan. Kalau anak seusia waktu saya muda, kucing-kucingan dikejar-kejar kan bikin situasi itu menjadi drama gitu kan. Saya pernah tanya, kenapa sih harus bikin malam-malam gitu kan? Lapar loh masalahnya, bukan apa-apa, lapar itu, dingin lapar gitu. Kalau bikin siang gimana? Bikin karya street art, ya nggak bisa, nggak mungkin itu, mana ada bikin kayak gitu siang-siang. Taruhan, kayak gitu kan, siang-siang tanpa izin, kayak gitu. Kok bisa? Ayo. Kemudian kita bikin pagi-pagi, betul, kita mandi rapi gitu kan, bikin karya di dekat pasar Beringharjo tanpa izin, malah orang-orang bilang gitu, wah bagus. Mereka berpikiran ini pasti izin sudah di sana, gitu kan. Yang samping kanan berpikir ini pasti yang sebelah kiri yang izinkan. Yang sebelah kiri bilang ini yang sebelah kanan mengizinkan. Dua orang bisa jadi berpikir ini mesti dari kota, berpikir ini jangan-jangan dari sana. Wes pokoknya semua orang kan yang paling murah adalah menuduh. Pekerjaan paling murah itu menuduh. Kebenarannya nanti dulu, gitu kan. Nah, asal sopan, asal santun, ternyata nggak pakai izin, terus dibiarkan.
Grafiti tidak dituangkan di kanvas lukis atau kertas gambar. Grafiti adalah sarana komunikasi, dan tindak komunikasi menjadi sempurna apabila diapresiasi orang lain. Maka tak heran jika dinding, rolling door, dan fasilitas umum lainnya menjadi media berkesenian mereka. Grafiti memberi ruang untuk bebas berpendapat hingga memberontak terhadap aturan sosial yang dianggap membatasi jiwa kaum muda. Simbol, tanda, dan bentuk ekspresi yang ditampilkan pun beragam. Ada yang sekedar coret-coret, yang maknanya hanya dapat dipahami kelompoknya saja, hingga seni visual yang mengandung pesan tertentu bagi penguasa. Meski keberadaannya masih pro dan kontra, inilah art graffiti, seni jalanan. Jadi kalau graffiti itu seni rupa, saya tidak bisa jawab. Tergantung, karena graffiti juga bisa menjadi mural pada saat graffiti itu dipesan oleh yang punya dinding. Senimannya disuruh mengerjakannya di atas dindingnya rumahnya dia menjadi commissioned mural gitu. Graffiti itu apanya tahu kemudian sebenarnya? Graffiti itu sebenarnya apanya kan kemudian jadi persoalan gitu. Graffiti juga bisa kemudian menjadi hiasan kenes yang dipotong dari dinding, dipotong dengan Photoshop, dicetak ulang dengan cetak mesin yang canggih, difigurai, ditaruh di kamar, kan jadi hiasan kenes, bukan graffiti akhirnya. Jadi akhirnya sebenarnya kalau graffiti itu seni rupa, ya tidak bisa. Graffiti bisa dipakai sebagai medium seni rupa. Tapi yang banyak terjadi di sini jarang mampu melakukan itu, karena graffiti yang sudah dipesan atau graffiti yang senimannya diminta mengerjakannya di sebuah galeri, itu sudah nggak lagi graffiti, saya pikir. Berbeda dengan 11 tahun yang lalu, siang ini Rune dan rekannya menyasar dinding luar Stadion Widosono. Bukan lagi keresahan yang diungkapnya, melainkan hanya seni visual. Lokasi ini mereka anggap aman, sebab sudah sering mereka berkarya di ruang ini. Di ruang ini pula sejumlah seniman grafiti melakukan jamming alias berkarya bersama. Seharusnya orang seni harus ada papanya seperti ini, Bu. Nah, itu saya sering nangkap di situ. Di sebelahnya asrama itu kan sering dicoret-coret. Itu kan tidak pantas itu, Bu. Ini disalurkan, Bu. Ini bagus sekali. Saya setuju seperti ini, Bu. Jadi kelihatan indah, pandangannya indah, gitu. Orang lewat pun juga seni, Bu. Ini seni. Saya senang sekali seperti ini, Bu. Kalau saya lihat di Jogja misalnya, bagi teman-teman untuk aktivitas kritik, seni sebagai kritik salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman seniman untuk mengekspresikan media-media yang ada, ya itu bagian cara mereka untuk mengartikulasikan gagasan. Yaitu ruang publik yang sebetulnya cara seperti itu akan menjadi bagian penting di dalam sistem demokrasi kita, dan rasa-rasanya Yogyakarta sudah banyak seniman yang melakukan itu. Persoalannya adalah ketika para seniman melakukan itu, banyak sekali pemerintah itu yang kurang peduli melihat. Dan kalau kita bicara ruang publik secara umum di Jogja memang makin mengecil gitu. Hampir proses kapitalisasi ruang itu terjadi besar-besaran. Apakah itu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, bisnis, dalam bentuk pembangunan yang hotel, apakah apartemen, atau juga bagaimana yang istilahnya sampah visual itu terjadi di mana-mana, menutupi pandangan yang kita sebut ya sampah-sampah seperti itu menjadi bagian yang mengganggu. Dalam mengerjakan grafiti, biasanya Rune menghabiskan waktu sekitar 4 jam dan dana yang tidak sedikit. Kalau kita sendiri untuk sekali gambar itu ya
minimal 250, 300, sampai lah jutaan. Itu yang kita dapatkan satu kepuasan pasti. Kita punya, kalau tujuan mungkin kita cuman ya menjaga eksistensi kita lah, untuk kepuasan pribadi. Semakin kita sering gambar, itu pasti ada feedbacknya pasti. Entah dari segi nanti kita dapat job atau gimana lah. Yang penting, yang pasti itu pasti ada feedbacknya buat kita. Kalau buat grafiti ya pengeluaran tuh udah aku sendiriin biasanya. Jadi kalau misalnya aku mau beli barang tuh dari nyicil, misalnya aku gambarnya minggu depan ya, aku dari sekarang udah beli 2, besok lagi kalau ada uang 2 lagi, sampai terkumpul ya akhirnya buat gambar itu. Biasanya sih 30% dari uang kuliah aku buat gambar. Pernah malah sampai apa ya? Pernah 2 minggu gak dikasih uang biar gak gambar lagi gitu. Ya tapi kan orang tua ya juga namanya belum tahu karyanya. Ya tapi setelah lihat karyanya juga, oh kayak gini. Oh ya udah. Ya namanya orang awam kan artinya kita cuma coret-coret biasa di tempat yang nggak boleh kita coret-coret. Ya mereka belum tahu aja kita tuh buat kayak gimana. Sebenarnya kalau mereka udah tahu tuh persepsinya beda sama kita. Kalau dari segi orang tua sendiri, kalau dari awal juga banyak nasihat juga dari orang tua. Kamu akan dapat apa dari grafiti ini? Kamu mau jadi apa untuk dari grafiti ini? Nah, gitu. Ya kalau saya pribadi kan juga mencoba gimana sih totalitas untuk jadi seorang graffiti writer seperti apa, dan ya nilai plus dari itu tadi, dari kita konsen ke graffiti itu kita dapat link banyak, dapat kenalan banyak, dan sekarang saya buka toko sendiri dan bisa menghasilkan ya penghasilan lah, ada penghasilan lah, kita ada penghasilan dari graffiti juga itu sendiri, dan orang tua lama kelamaan juga bakalan ngerti, oh mungkin ini jalannya mereka gitu. Lebih baik buang-buang uang dengan membuat karya seni. Banyak orang yang bisa mengapresiasi, kemudian bisa ya minimal bisa urun. Itu kan kayak urun rembuk loh Mbak. Nah, itu lebih baik buang uang timbang buang umur. Nah, itu kan tahu-tahu kalau nggak membuat apa-apa, umurnya 70 dan hidupnya tidak berguna. Lebih baik buang uang tapi berguna menurut saya. Itu buang 500.000 tapi hidupnya menjadi lebih dramatis, gitu kan. Hidupnya berguna. Misalnya membuat mural tentang ayat-ayat suci yang terbaik atau puisi-puisi, kayak gitu misalnya. Terus orang melihatnya terus hidupnya menjadi tersegarkan. Padahal banyak utang, gitu kan. Misalnya gini, bahagia itu sederhana, gitu. Gambarnya cuma katakanlah mangkok. Gitu kan. Mangkok ditutup, dikelimpangkan. Orang yang lagi nggak punya uang terus sambil berpikir, bahagia itu sederhana ya. Lapar itu tidak menjadi persoalan kalau piringnya ditutup kering gitu, nggak dipakai. Berarti tidak kelaparan sebenarnya kita. Cuma kita menunda makan. Dan fans itu ada yang sangat fanatik, ada sampai dia rela pengen beli karyanya dia sampai jutaan. Ini tertarik sama graffiti. Tadinya saya mau buka untuk usaha seafood, sama makan seafood. Saya ingin tertarik untuk ngusungin graffiti ini. Gitu. Kalau bisa saya ingin kerjasama untuk mendesain ruangan di tempat saya. Gitu. Di daerah mana? Di daerah Moses, Sejayan. Moses, Sejayan. Kebetulan bersama toko saya. Gimana?
kebetulan dekat sama toko. Oh iya, gitu Mas. 081 8053 Kadang kan kalau untuk sekarang ya mungkin yang teman-teman yang masih muda ini mungkin ada yang motivasinya kan beda-beda, ada yang pengen jadi graffiti artis untuk cari cewek atau cuman sekedar biar inilah ini saya pengen terkenal lewat graffiti ini. Grafiti hadir di Yogyakarta pada akhir tahun 1990. Saat itu, grafiti didominasi visual berbasis huruf atau tagging sederhana. Seni jalanan ini lantas mulai beralih ke visualisasi yang lebih beragam dengan menggunakan cat semprot pada tahun 2000. Perkembangan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah komunitas grafiti. Sejumlah isu yang berkembang di kota ini menjadi tema bagi seniman grafiti. Tulisan-tulisan keresahan terhadap ruang kota yang diprivatisasi iklan komersil, serta kritik terhadap sempitnya ruang kota mendominasi jalan serta gang sempit kota gudeg ini. Sekali lagi kalau misalnya ada perkara yang membuat katakanlah ide-ide itu bermunculan. Jogja sekarang mau diapain ini kayak gitu kan. Banyak munculnya fasilitas hotel misalnya. Tiba-tiba orang berteriak bahwa dengan adanya fasilitas hotel, kemudian air di belakang pembangunan hotel ternyata semakin surut debitnya. Nah, obrolan itu menjadi obrolan kolektif. Kemudian, wah ini persoalan jual menjual berarti. Mbok ya aja didol, mbok ya jangan dijual, kayak gitu kan. Nah, kemudian seni yang ada di perkotaan ini meminjam ruang-ruang perkotaan untuk mengatakan Jogja ora didol. Nah, ya seni jalanan yang ada di jalan, nggak semuanya pelakunya adalah street artist, tapi jalanan dipakai untuk menyuarakan. Itu kan yang menarik, karena mau beli ruang mana untuk mengiklankan gagasan itu. Nah, media sosial yang memungkinkan adalah tembok-tembok itu sendiri. Ketika ngomong Jogja ora didol, ada ribuan yang simpang siur di jalanan itu, kemudian mulailah mengakumulasikan pikiran itu. Kenapa ya kok ada tulisan Jogja ora didol? Terus buka majalah, buka koran, buka media yang lain. Perkaranya kemudian mengerucut kayak gitu kan. Nah, kalau kembali ke persoalan itu sebenarnya ada keresahan yang ingin dibagi bahwa kota Jogja sedang dalam darurat yang unik. Beda kota, beda komunitas, beda pula masalah yang dihadapi. Di Solo, komunitas Kentut Paus memulai seni gambar dinding sebagai jawaban atas fenomena sampah visual. Kalau di Solo sih sebenarnya untuk perkembangan dari dinamika grafiti, permasalahannya itu sebenarnya bukan dengan pemerintah kota, karena pemerintah kota itu dengan grafiti artis itu tidak terlalu. Yang lebih ke masalah itu adalah ke orang-orang yang berkecimpung di kapitalis itu. Contoh kan media kita itu mulai tergusur dengan sampah visual seperti reklame, seperti ya sejenis-jenis itu, advertising lah. Itu mereka kan berani membranding, oh rumah ini kita bayar sekian juta untuk di branding produk kita. Ketika kita ingin menggambar, lah saya kontribusinya dapat apa mas? Ya enggak bu, kita cuman gambar-gambar aja. Terus ya kalau gambar cuman buat senengnya mas, tapi saya yang punya properti nggak dapat apa-apa, ya buat apa gitu. Jadi mereka lebih ke ada uang gitu. Makanya terus muncul
ya karena susah, tapi spotnya atau tempatnya itu strategis, ya tetap diserang aja malam gitu. Jadi timbul ketidakpercayaan, satu stigma negatif tentang komunitas street art, pergerakan street art seperti itu. Dulu untuk KTP sendiri kan bergeraknya masih di bawah, jadi di bawah kita bergerak, cuman tidak terlalu didengar dan akhirnya kita ditangkap. Waktu itu tahun 2009-2010 kita ditangkap oleh Satpol PP dan tuduhannya kita adalah merusak properti umum dan fasilitas milik kota. Dan dari situ kita punya wacana baru. Kalau Kentut Paus tetap bergerak di bawah, itu pasti tidak akan ada efek sama sekali. Jadi kita dengan sangat yakin dan dengan sangat sadar kita naik. Kita bergerak di atas, kita masuk ke pemerintahan walaupun kita tetap punya visi dan misi sendiri. Jadi katakan kita akan menjadi licik, menjadi serigala, berbulu domba, supaya untuk melancarkan apa yang ingin kita capai. Dan terbukti setelah itu kita bikin acara dengan notabene menggandeng pemerintah kota, kita bikin acara lancar. 1-2 kali pemerintah kota masih belum terlalu melihat apa itu perkembangan dari street art itu sendiri di dalam kota, tetapi sudah ada efek positif dari masyarakat. Masyarakat mulai paham bedanya akan vandalisme yang coret-coret, merusak, dan bagaimana yang sebuah karya grafiti atau mural yang bukan sekedar coret-coret. Penggunaan ruang publik tanpa izin membuat street art digolongkan sebagai tindakan vandalis yang merusak pemandangan kota. Sementara para seniman grafiti menilai keberadaan mereka justru mampu memperindah kota. Ketika para seniman itu melakukan kritik, akademisi menyampaikannya juga kritik lewat tulisan atau aktivitas yang bermacam-macam itu seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan konkret untuk merespon itu. Saya kalau sampai dia nggak paham gitu kan, itu bahaya sekali gitu. Tapi kalau nggak peduli, nah itu berarti tantangannya adalah tekanan kritiknya kurang radikal, kurang besar begitu, sehingga ruang negosiasi tidak tercipta gitu. Nah itu tantangannya sekarang. Tapi kalau targetnya juga mengedukasi publik, menumbuhkan rasa sense kritik, critical mass, publik yang kritis terhadap isu-isu, maka itu cukup efektif cara dia untuk membantu. Oh ada masalah nih, buktinya ya dulunya orang nggak punya tahu tapi nggak sadar, dulunya orang nggak tahu jadi tahu. Oh setelah ada grafiti atau bomber dan seterusnya. Tentu yang kita baca adalah ya banyak sekali kelompok juga itu menggambarkan keragaman gerakan teman-teman grafiti atau kelompok-kelompok yang selama ini peduli terhadap temanya pun juga berbeda-beda, angle-nya juga berbeda-beda gitu. Nah, kalau bicara soal lebih jauh dari itu, asal pemerintah itu mampu menangkap pesan penting bahwa apa yang diartikulasikan oleh teman-teman itu adalah menjadi bagian penting kontribusi dia untuk peduli pada lingkungannya, yaitu yang harus direspon gitu. Berawal dari perdebatan inilah, tahun 2006, Samuel Indratma memprakarsai lahirnya Apotik Komik atau Jogja Mural Forum. Komunitas yang terdiri dari pemerhati, seniman, dan anak muda yang tertarik dengan seni jalanan. Mereka menjadikan seni mural sebagai sarana pendidikan seni kepada publik kota. Karenanya, sejumlah karya mural hadir untuk memperindah jalanan di Yogyakarta. Iya, saya setuju. Saya suka melihat cara Anda melihat persoalan ini. Yang paling penting saya perhatikan bahwa ada cara pandang yang melihat apa itu kan dialektikanya gitu. Pada saat anak-anak muda ini membuat orek-orekan gitu, saya menyebutnya orek-orekan dengan apa saja lah, dengan semprotan, dengan apa yang melakukannya secara bergerilya malam hari dan menyasar tempat-tempat yang kelihatannya diperhitungkan secara sosial. Ini temboknya rumah orang kaya atau ini temboknya pemerintah yang
kelihatan tidak benar caranya mengambil kebijakan penempatannya, terus disemprotin gitu. Kelihatannya seperti ya dengan gampang dipotret sebagai kecenderungan grafiti gitu. Nah, memang dulu ada keprihatinan dari pemerintah, baik itu tingkat yang paling kecil kecamatan sampai kepada kota madya terhadap fenomena ini, karena dianggap dalam tanda petik secara visual mengotori sampah. Terus ada seniman waktu itu namanya Samuel Indratmaya yang mendirikan kelompok perupa yang banyak bekerja menggunakan tempat-tempat umum secara fisik. Nah, Mas ini, Samuel ini mencoba mengajak kerjasama dengan melihat potensi keprihatinan pemerintah terhadap kecenderungan ini, menawarkan diri untuk dalam tanda petik membina anak-anak muda ini, supaya anak-anak muda yang dicurigai mengotori sampah itu dibina untuk kemudian diarahkan membuat mural istilahnya dulu. Jadi mural yang bisa dikerjakan di tempat-tempat umum. Bahkan waktu itu sampai masuk ke tingkat RT, RW, mulai ada kesadaran setiap RW, RT, camat itu masing-masing di kampungnya berlomba-lomba untuk buat mural yang menggunakan anak-anak yang biasanya dulu membuat coretan-coretan dinding gitu. Ketika membayangkan dengan apotekomik waktu itu, salah satu hal yang dikerjakan adalah gimana kalau seni di perkotaan itu dimunculkan, salah satunya dengan mural. Sederhananya adalah kalau saya dan teman-teman itu membuat instalasi, membuat patung, warga kemudian berpikir, oh itu kerjaan seniman, oh itu pekerjaan seniman yang dibiayai Pemda. Setelah itu selesai, kemudian warga menjadi penonton, kemudian kembali ke habitat awalnya. Pikiran yang ingin dikembangkan adalah gimana ya warga itu ikut ambil bagian untuk membuat karya itu sendiri kelak, gitu kan? Sejumlah karya lahir di ruang publik. Di sana pula masalah lahir. Tidak hanya bersinggungan dengan pemerintah. Nyatanya, para seniman grafiti dan muralis saling berebut lahan kota yang semakin sempit. Ditambah lagi, maraknya sejumlah iklan komersil yang menguasai ruang publik. Kalau bermasalah sama preman kayak ormas dan lainnya itu hampir semua anak grafiti pernah punya masalah kayak itu. Soalnya sih, jadi kan kita nggak tahu itu spot boleh digambar apa enggak. Jadi apa ya, untung-untungan lah kita di situ, kita gambar. Kalau nggak boleh ya biasanya kalau nggak disuruh ngecat ulang ya ribut. Kalau ya ego-egoan sih, justru kita main ego. Kalau mereka bisa ngalah ya kita terusin, kalau enggak ya sampai berkelahi itu sering juga ada gitu. Kota Yogyakarta terasa semakin sempit bagi para seniman jalanan. Karenanya, sejumlah karya mereka tidak bertahan lama akibat hadirnya karya baru di ruang yang sama. Namun, masalah itu tidak berlaku bagi seniman jalanan komunitas poster Kukomikan. Secara teknik memang kita kebanyakan pakai manual, bukan karena tidak mau digital atau yang lain, tapi memang kebetulan hobi gambar yang dari kita di tembok itu asik kalau kita pindah dengan manual. Walaupun sebenarnya kita juga cetak ini sebagai dokumen, kemudian dokumennya nanti yang kita buat digital. Jadi kalau kita mau pakai WTS, gambar yang ini kita cetak lagi, mungkin seperti itu. Ini media yang praktis, tapi sebenarnya selain praktis kita coba manfaatin bekas sampah poster karena itu begitu banyak, dan itu murah, media yang sangat murah. Selain praktis murah, terus kita bisa juga eksekusi tempat
atau spot yang cara pengerjaannya cepat, jadi tidak terlalu harus berpikir wah ini seperti apa, jadi kita bisa request dulu ukur segini nanti tinggal tempel. Nah itu tadi makanya kita pinter-pinter spot. Saat kemudian kita pilih spot yang sekiranya aman dari mengerjakan, juga aman mungkin dari banyak hal, termasuk umur mungkin kita pikirkan. Tapi di luar itu sebenarnya persinggungan itu bagi saya dinamis kok. Ketika kemudian karya itu di refresh terus, kota ini akan semakin hidup. Cuman mungkin yang jadi masalah ketika kemudian yang ambigu antara kata vandal itu dipakai pada beberapa karya yang di jalan, sehingga akhirnya disamarata, yang akhirnya jadi muncul perda yang tadi itu, yang jadi membuat semakin bersinggungan dan semakin ya dianggap sama, semua karya itu adalah vandal gitu. Identiknya seperti itu. Jadi kita harus banyak nego. Seandainya kita mau buat sekarang, ya kita coba deketi dulu masyarakat di sana seperti apa. Bahkan mungkin yang punya tembok itu kita ya, pernah kita coba minta izin, tapi banyak juga yang enggak. Mungkin mengajukan sketsa, saya mau gambar ini. Baik, kita lebih meyakinkan bahwa statement tadi bahwa kalau sekarang yang di jalan itu vandal semua. Ini tidak vandal. Kita memang sama seperti orang beranggapan bahwa kita itu hero, harus menyadarkan pemerintah. Emang kita siapa? Mereka yang harus disadar dengan posisi warganya, bukan kemudian kita menyadarkan mereka. Kalau ini diwujud sebagai ekspresi, saya pikir tidak ada masalah di sana. Semua bisa berjalan dengan ini. Hanya mungkin memang karena kita juga punya pengalaman bagaimana kemudian karya kita itu dilepas, karena memang ya memang kebetulan pada saat itu bersinggungan dengan yang ada di sana, sehingga akhirnya karyanya dilepas semua. Sempitnya ruang kota serta ruang publik yang diprivatisasi melahirkan kegelisahan tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta. Karenanya, masyarakat yang tergabung dalam gerakan warga berdaya melakukan serangan umum 1 Maret. Sebuah gerakan dengan semangat memutihkan lahan yang diprivatisasi iklan komersil. Kalau warga berdaya kemudian pemutihan karya-karya saat kena, itu tidak. Saya tidak merasakan itu. Justru kemudian yang kemarin kena, kalau tentang pemutihan itu hanya 1 kemarin. Hanya 2. Pertama bangunan cagar budaya yang sebelah Tugu, yang dulu bekas salon itu, sama Kewek. Nah, Kewek kemarin itu jadi kena karena pada saat itu dipakai oleh salah satu seluler. Jadi ketika itu kemudian spot seluas itu kemudian dalam catatan juga punya nilai historis privat oleh iklan, makanya kemudian teman-teman inisiatif itu ditutup. Yang saya tahu seperti itu. Ruang publik sejatinya adalah ruang dialog, ruang tempat semua kepentingan bertemu. Meski hanya berupa dinding kosong, dari sanalah kemudian percakapan terjadi. Kalau menjadi lokomotif jangan-jangan nanti terlalu GR, gitu kan? Karena banyak pihak yang merasa bahwa ya seni hanya partikel kecil kayak gitu. Tapi si seniman merasa bahwa ini partikel besar karena pelakunya toh kayak gitu kan. Bahwa menginvest di antara persoalan yang rumit ada investasi kecil dari si seniman. Syukur didengarkan, syukur terjadi komunikasi. Sebenarnya yang sederhana, seniman melakukan aktivitas seni kan, 1 orang bisa mengumpulkan 20 orang, bahkan lebih. Nah, di sini sebenarnya ruang enlarging dari pesan itu sendiri.